Narasumber kita kali ini adalah Dr. Yogi, spesialis anak dan juga konsultan emergency dan rawat intensif anak. Beliau juga berpraktek di Rumah Sakit Siloam TB Simatupang, Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan, dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Karena choking atau tersedak itu bisa terjadi kapan saja dan salah satu penyebabnya justru makanan gitu ya. Makanan kemudian baru benda-benda asing. Pada saat anak setelah dia tersedak kemudian dia menangis kencang, dia batuk hebat, maka kita harusnya happy. Tapi kalau menangisnya jadi merintih ya, kemudian suaranya seperti tercekik, atau kadang-kadang dia seperti minta-minta tolong ya, tangannya bergerak-gerak panik gitu, maka itu harus dibantu. Jadi memang pertolongan pertama itu sebaiknya dikerjakan oleh orang yang saat itu ada. Antara dia tekniknya kompresi dada saja, namanya hands on CPR gitu ya. Antara yang dia nggak berani nih CPR pada anak, takut patah tulang rusuknya, dia cuma kasih nafas bantuan aja, sama dibandingkan ya nggak diapa-apain. Ya tentu outcome-nya paling jelek ya nggak diapa-apain. Kekurangan oksigen dalam hitungan detik, menit itu bisa mengganggu oksigen ke otak, ke organ-organ vital. Sehingga kalau anak ini mengalami tersedak di tempat di mana tidak ada penolong yang paham, itu biasanya sudah terlambat. Hai, welcome to Mom's Corner. Keadaan darurat pada anak itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Maka dari itu penting sekali untuk kita orang tua ataupun pengasuh mengetahui bagaimana cara memberikan pertolongan pertama yang tepat pada anak. Nah dok, saya tuh pernah membaca artikel sebuah riset Injury Fact 2017 bahwa tersedak adalah penyebab utama keempat kematian yang tidak sengaja. Tapi itu kan di tahun 2017, bagaimana di tahun ini dok? Betul, memang masih merupakan salah satu penyebab tersering. Karena choking atau tersedak itu bisa terjadi kapan saja, dan salah satu penyebabnya justru makanan gitu ya. Makanan kemudian baru benda-benda asing, seperti apa namanya, koin, atau peniti, atau benda-benda main-mainan kecil gitu ya. Dan anak itu kan memang ada fase oral, fase di mana dia belajar dengan memasukkan benda-benda ke dalam mulut. Nah memang dengan nature-nya dia sangat curious, sangat pengen tahu, kemudian belajarnya dengan memasukkan benda ke mulut, maka memang ada resiko untuk mengalami tersedak. Oke, biasanya yang mengalami tersedak itu usia berapa ya dok? Baik, balita terutama. Jadi balita di bawah 5 tahun, Oke, ya kemudian di bawah 1 tahun juga masih mungkin gitu ya. oke. Tapi terutama paling sering itu di usia toddler, di mana mereka kan sudah lebih bisa bergerak, lebih bisa untuk mengeksplor, kemudian tertarik untuk memasukkan benda-benda ke dalam mulut. Oke. Ya. Biasanya walaupun kita sudah bersama anak 24 jam, ada momen-momen kita tetap aja kecolongan dok. Apalagi saat anak-anak fase oral, apapun dimasukin ke dalam mulut. Betul. Jadi apa yang bisa kita lakukan pertama kali pada saat anak kita choking? Baik, Mungkin baik. ada perbedaan antara usia di bawah 1 tahun dan di atas 1 tahun ya dok? Betul. Jadi tentu yang pertama sebelum itu terjadi adalah pencegahan ya. Nah, pencegahan itu yang paling utama kalau untuk kegawat daruratan. Bagaimana cara pencegahan? Karena kita tahu choking utamanya makanan, juga benda-benda asing, maka pada saat kita memberikan makanan pada anak itu ada aturan-aturannya. Tentu yang pertama berikan tekstur, konsistensinya, ukurannya sesuai dengan usia anak. Ya. Ya, kan memang salah satu aturan anak boleh diberikan MPASI itu kalau dia sudah bisa duduk tegak gitu kan. Maksudnya kepalanya itu sudah bisa menopang lehernya bisa menopang kepala sendiri gitu kan. Jadi itu pastikan. Kemudian biasakan dipotong kecil-kecil gitu. Misalnya kita memperkenalkan buah anggur gitu misalnya. Maka memberikan anggur utuh itu sangat tidak disarankan. Tapi kita belah mungkin ya, belah 4 gitu misalnya. Jadi ukurannya sekecil mungkin. Kemudian kita juga harus terbiasa untuk memposisikan diri di posisi anak gitu. Anak itu kan kalau dia explore kan dia di bawah. Nah jadi kalau bersih-bersih tuh jangan lupa juga untuk ngelihat ke bawah, ke kolong meja gitu. Kadang-kadang ada benda-benda yang kok ternyata ada di situ ya, benda-benda kecil yang kalau anak pegang kemudian dia masukkan bisa resiko tersedak gitu. Oke. Itu untuk pencegahannya. Bagaimana kalau sampai kadung sudah terjadi? Maka memang dibedakan antara usia di bawah 1 tahun dengan usia di atas 1 tahun gitu. Kalau di bawah 1 tahun, secara prinsip pertama tentu kita harus melihat apakah anak ini
masih bisa untuk melakukan batuk secara efektif gitu. Oke. Karena defense mechanism kita, jadi refleks batuk itulah salah satu yang penting gitu ya. Mhm. Pada saat anak setelah dia tersedak kemudian dia menangis kencang, dia batuk hebat, maka kita harusnya happy karena Oke. artinya jalan nafasnya aman gitu. Tapi kalau menangisnya jadi merintih ya, kemudian suaranya seperti tercekik atau pada anak besar dia memegang, biasanya kan dia pegang Mhm. gitu ya, atau wajahnya kelihatan mulai agak Biru. kebiruan ya, atau kadang-kadang dia seperti minta-minta tolong ya, tangannya bergerak-gerak apa namanya panik gitu, maka itu harus dibantu ya. Kalau yang pertama tadi masih menangis kencang, masih batuknya kuat, maka kita posisikan senyaman mungkin. Karena biasanya setelah batuk beberapa kali dengan tujuan mengeluarkan benda yang tercekat tadi, itu dia bisa keluar Dengan ya sendirinya ya? dengan sendirinya. Tapi seandainya dia ada masalah tadi, maka kita nilai dia sadar atau tidak gitu ya. Kalau ternyata dia masih sadar, masih respons ya, tapi dia ada masalah dengan sumbatan tadi, maka kita bantu. Kalau pada bayi di bawah 1 tahun, kita bisa melakukan manuver yang namanya back blow dengan chest thrust gitu. Mhm. Jadi kalau back blow, itu caranya si bayinya itu diposisikan dengan kepalanya agak ke bawah gitu ya, kemudian tangan kita topangkan gitu, kemudian telapak tangan yang satunya itu kita hentakkan di antara 2 tulang punggung si bayi gitu ya, sebanyak 5 kali. Setelah 5 kali, kemudian kita lihat lagi apakah benda asingnya sudah keluar, apakah baby-nya masih merespons atau masih sadar. Mhm. Kalau kemudian kelihatan sudah keluar dan dia sadar, maka sudah gitu. Tapi kalau dia ternyata masih tercekat, masih tersedak dan dia masih sadar, maka kita lanjutkan dengan chest thrust. Kalau chest thrust itu posisinya kita balik ya. Kemudian setelah itu baby-nya akan kita lakukan manuver di antara kedua, jadi di tengah-tengah dadanya. Mhm. Itu kita lakukan hentakan dengan kedua jari, nah, kemudian kita lihat, kita lakukan sebanyak 5 kali, dinilai lagi apakah sudah keluar atau belum, apakah masih sadar atau tidak. Oke. Seandainya sudah keluar, kemudian masih sadar, nah tadi sudah posisikan yang nyaman. Seandainya belum keluar, masih sadar, itu bisa diulang lagi prosesnya, back blow 5 kali lagi. Nah, tapi begitu di satu titik menjadi tidak sadar, maka yang kita kerjakan adalah CPR. Oke. Ya, Oke, itu. jadi memang dibolak-balik seperti itu ya, Dok, ya? Betul, dengan Oke. tujuan untuk meningkatkan tekanan di dalam rongga dada secara tiba-tiba sehingga benda asing yang menyumbat itu dia akan terdorong keluar. Mhm. Tuh. Jadi kalau anak tersedak terus batuk-batuk, yang kita lakukan bukan memukul-mukul punggungnya tuh nggak perlu ya, Dok, ya? Nah, kalau tadi kan di bawah 1 tahun ya, Mhm. back blow dengan chest thrust ya. Kalau pada anak yang besar, yang lebih besar ya, yang sudah bisa duduk berdiri sendiri gitu kan, maka tekniknya berbeda ya. Mhm. Mungkin pernah mendengar namanya Heimlich maneuver ya. Jadi ada ceritanya nih, ada dokter yang namanya dokter Heimlich, dia melakukan satu perasat atau manuver yang tujuannya untuk membebaskan jalan nafas pada orang dewasa yang tersedak gitu ya. Oke. Nah, kemudian manuver ini diadopsi dan dikerjakan oleh para dokter di seluruh dunia dan diajarkan karena cukup efektif gitu. Nah, jadi pada anak yang lebih besar yang sudah bisa duduk, bisa berjalan, pada saat dia mengalami tersedak, kan tadi batuk-batuk ya. Kalau batuknya efektif, kita tahu batuk efektif itu suaranya kenceng, Mhm. anaknya bisa berteriak gitu ya, berteriak atau nangis dengan tidak ada suara tercekat, wajahnya juga tidak kebiruan gitu ya. Mhm. Tapi kalau suaranya tercekat ya, kemudian dia batuknya kayak apa ya, susah sekali keluar Mhm. atau dia pegangin lehernya, maka itu tidak efektif, itu harus dibantu. Oke. Nah, dibantunya pertama dengan Heimlich maneuver. Heimlich maneuver itu kita kepalkan tangan kita ya, kemudian kita bantu seperti ini. Setelah itu kita letakkan posisinya itu di antara pusat ya, pusat atau umbilikus, jadi apa namanya, pusar gitu ya. Mhm. Kemudian bawah dada ini kan ada tulang nih yang teraba. Nih posisikan seperti ini, kemudian kita peluk dari belakang, Yap. dan dihentakkan, Oke. ke arah atas belakang. Mhm. Ya, itu Seperti orang namanya dewasa ya, Dok, ya? betul. Nah, itu Heimlich maneuver itu bisa dikerjakan mulai dari anak di atas 1 tahun. Itu Oke. bisa sampai dewasa. Nah, kemudian setelah kita hentakkan,
kita bisa ulang juga. Nah, setelah itu kita nilai lagi, sudah keluar atau belum, masih sadar atau tidak. Kalau dia belum keluar dan masih sadar, maka dibantu dengan ditepok-tepok punggungnya atau back blow tadi. Tapi berbeda dengan bayi yang dibolak-balik, kalau ini ya cukup tetap kan posisi kita dari belakang si anak, kita tahan bagian perutnya, kemudian kita hentakkan atau pukulkan tangan kita, telapak tangan kita ke antara kedua punggungnya gitu. Oke. Dan itu juga sama antara Heimlich dengan apa namanya back blow atau tepok punggung itu bisa bergantian selama belum keluar dan masih sadar. Oke, Iya, ini sepertinya hal basic yang memang sebagai orang tua kita harus paham mengerjakannya ya Dok ya? banget. Kenapa? Karena begitu jalan nafas tersumbat, maka aliran udara akan terganggu sehingga oksigen bisa turun. Oke, Sementara kita tahu kekurangan oksigen dalam hitungan detik, menit itu bisa mengganggu oksigen ke otak, ke organ-organ vital. oke Dok. Sehingga kalau anak ini mengalami tersedak di tempat di mana tidak ada penolong yang paham, kan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Itu biasanya sudah terlambat. Ya, kalaupun selamat seringkali akan ada masalah karena kekurangan oksigen dalam waktu yang cukup lama gitu. Jadi harusnya semua orang, baik orang tua, mungkin guru sekolah, guru PAUD gitu ya, atau misalnya ada daycare gitu ya, itu harusnya sih memiliki sertifikasi bagaimana cara melakukan pertolongan pertama pada tersedak pada anak, ya, termasuk CPR juga nantinya. Oke Dok. Ya, Lalu pada saat anak mulai MPASI kan, ada bahasa choking dan gagging kan Dok. betul betul Kalau betul. gagging kan kayak batuk-batuk. Mhm mhm Nah kalau mhm. saat anak gagging tuh apa yang harus kita lakukan Dok? Diamin aja atau gimana? Baik, ya, kalau dia sudah jelas-jelas tersedak dengan teknik yang tadi Ya, ya, kalau dia gagging dan dia berusaha untuk mengeluarkan makanan yang masuk tadi, maka kita biarkan saja, ya. biarkan saja. Yang penting dia posisinya tegak gitu. Oke. Maka memang sejak awal pada saat kita mulai MPASI dan seterusnya, itu kita harus membiasakan anak untuk makan dengan posisi tegak. Ya. Kadang-kadang kan kalau udah makin besar, makin santai gitu ya, makannya nggak di meja makan, sambil tiduran. Nah itu kita buat satu kebiasaan untuk kalau makan itu ya memang posisinya duduk dan tegak. Sehingga kalau terjadi sesuatu akan lebih mudah kita untuk berusaha mengeluarkan. Ya, Oke. Jadi ya. kalau gagging pun nggak usah ditepuk-tepuk punggungnya gitu kan Dok? Nggak, yang penting dia nyaman, kalau dia bisa berusaha untuk mengeluarkan sendiri, kita bantu mengeluarkan sendiri. Zaman dulu ada orang yang mengajarkan untuk coba diambil gitu ya. Mhm. Kalau itu kita bisa lihat, itu boleh. Oke. Tapi kalau kita tidak lihat bendanya, itu jangan dicoba karena salah satunya bisa menyebabkan semakin terdorong ke dalam. Jadi Oke. harus betul kita bisa lihat bendanya dan memang bisa diambil, itu boleh kita bantu ambil. Oke, jadi Ya, intinya kalau saat anak masih batuk-batuk kita biarkan saja ya? betul, Mhm. ya. Nah, saya juga pernah membaca artikel, ternyata anak juga bisa tersedak susu ya, Dok? Tersedak Anak bayi. susu, Itu iya benar, iya. Dok? Iya, betul Jadi betul. tindakan pertama yang bisa kita lakukan apa kalau anak tersedak susu? Baik, jadi ini tentu pada bayi-bayi ya Mhm. yang usia muda. Jadi pertama kan memang makan itu kan memang sesuatu yang harus dipelajari Ya. gitu ya. Termasuk kan pada bayi itu kan makannya dia dengan minum susu Mhm. gitu. Kemudian yang kedua pada saat usia-usia ekstrim tertentu ya di bawah 6 bulan, otot yang mengunci dari batas esofagus ke lambung itu dia seringkali masih lemah gitu ya. Oke. Nah, kadang-kadang begitu dia penuh atau terisi sebagian susu dan sebagian udara, dia akan terdorong keluar, gitu. Nah, pada saat terdorong keluar, kalau dia hanya keluar dan dia muntahkan, itu nggak masalah. Tapi kalau dia sampai masuk lagi ke dalam paru-paru, Mhm. itu yang berbahaya. Iya, Oh, heeh. oke. Jadi kondisi yang bisa menjadi fatal namanya pneumonia aspirasi. Mhm. Jadi dia masuk, kemudian ke dalam paru-paru menyebabkan infeksi paru-paru, ya. Mhm. Jadi kalau itu sampai terjadi, tentu kita lihat kondisi anak seperti apa. Apakah dia setelah dia membatuk-batukan kan keluar, kadang-kadang kan keluar lewat hidung gitu Mhm. ya. Kalau keluar kita happy sebenarnya, tapi kalau dia tertahan, ada bagian yang tertahan, maka biasanya anaknya akan mulai tampak lebih tidak aktif dibanding biasanya. Oke. Kemudian mungkin akan ada tanda-tanda menggunakan otot bantu pernafasan. Misalnya cuping hidungnya mulai kembang kempis atau kelihatan ada tarikan dinding dada mulai dari di sini, kemudian di sela-sela iga. Kalau seperti itu tuh harus segera ke rumah sakit ya. Mhm. Seringkali membutuhkan perawatan ya. Kalau untuk awal, kalau misalnya memang punya alat suction, itu bisa dibantu karena kan ini benda cair ya. Iya.
berbeda dengan benda padat tadi gitu ya. Itu memang mengeluarkannya dengan cara disuction. Mhm. Ya. Jadi kalau saat bayi tersedak susu, yang tidak boleh kita lakukan tuh apa, Dok? Supaya airnya tidak masuk ke dalam paru-paru tadi? Baik, jadi pertama tentu jangan panik. Mhm Yang kedua kita posisikan. Ya, posisikannya kalau tadi posisinya mungkin seperti ini, mhm. maka resiko untuk masuk ke paru-paru kan lebih besar. Mhm. Minimal kita miringkan. Oke. Ya, atau kepalanya kita angkat lebih tinggi. Ya, atau misalnya boleh digendong seperti ini gitu, itu boleh ya. Karena untuk mencegah jangan sampai kan air kan akan mengikuti gravitasi Mhm. gitu. Jadi jangan sampai dia masuk lagi ke dalam paru-paru misalnya gitu. Ya, kalau dimiringkan dengan harapan kalau dia keluar, maka dia akan keluar tidak balik lagi masuk ke dalam paru-paru. Oh, oke. Iya. Oke, Heeh. baik, Dok. Nah, selain tersedak, ini, ada lagi yang harus diperhatikan ketika anak sedang aktif-aktifnya. Hmm. Ini seperti anak saya tadi sebelum ke sini ada kejadian juga, dia lagi manjat-manjat terus jatuh, Oke. pendarahan. Ada nggak kalau tadi sih anak saya luka di mulutnya. Iya, 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 Karena iya. dia nangis, dia Mhm. kesakitan, saya nggak bisa lihat itu posisi lukanya di mana. Betul, Jadi yang betul. bisa saya berikan adalah cuma es batu aja buat dia, Iya, 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 iya. nyaman gitu, Iya, Dok. iya, iya. Jadi kalau misalkan anak luka atau berdarah tuh apa yang harus kita lakukan ya, Dok? Terutama Baik, pada saat di, tempat yang kita tidak bisa jangkau. baik ya. Jadi ini, penting banget nih pertanyaannya ya, Mhm, karena, kejadian ini kan kayak kejadian hari-hari ya. iya, Apalagi kalau anaknya aktif ya, seringkali lebih banyak pada anak laki-laki juga ya. mhm, Jadi pada saat terjadi perdarahan, mungkin kita bedakan antara dia perdarahannya yang bentuknya seperti memar, mhm, hematom gitu ya, atau perdarahan aktif gitu ya. Kalau dia perdarahan aktif, maka target pertama kita adalah menghentikan sumber perdarahannya, mhm. gitu. Jadi misalnya kemarin tuh juga baru kejadian ya, ada, pada saat hari raya kurban kan mungkin, ibunya sibuk di dapur, anaknya mungkin, akhirnya ikut bermain dan luka gitu. Mhm, Maka yang pertama harus dikerjakan selain pertama yang mau menolong itu harus cuci tangan dulu, karena oke, kan ini luka terbuka. ah hah, Eee, tangan kita ini banyak kuman ya, gitu. Maka sebelum kita menolong, kita pastikan bersih dulu, jangan sampai kita malah introduce kuman, yang luka terbuka malah bisa berbahaya kan. Cuci tangan dengan air mengalir, pakai sabun, kemudian kita bantu untuk menghentikan perdarahannya, gitu ya. Yang pertama bisa dikerjakan, bisa dicuci dengan air bersih, mhm, gitu ya. Kemudian setelah itu mungkin kita bisa tekan untuk menghentikan perdarahan. Sebaiknya gunakan material yang tidak banyak berserabut gitu ya. Kadang kalau pakai kain atau pakai handuk, kemudian nanti kan dia nempel tuh, oke, heeh, ya. Itu ditekan untuk menghentikan si perdarahannya. Setelah itu kalau misalnya memang dia tidak terlalu besar ya, mungkin kita bisa pakai over the counter kan, mhm, obat-obatan antiseptik gitu ya. Tapi kalau misalnya dia lukanya memang, terbuka lebar dan harus dijahit, maka segera ke rumah sakit. oke, Dan itu juga harus dipastikan status imunisasinya. mhm, Karena kalau misalnya, lukanya disebabkan oleh benda yang tajam, terbuat dari metal, kemudian berkarat, maka kita harus pastikan dia tetanisnya tercover nggak nih gitu kan. oke, Apakah dia sudah dilengkapi tergantung usia. Usia 2 tahun kan harusnya DPT-nya yang ada tetanusnya itu sudah 4 kali misalnya. Kemudian kalau kita ragu-ragu, kadang-kadang oleh dokter akan disarankan untuk pemberian obat-obatan untuk mencegah itu. oke. Bagaimana kalau dia bentuknya seperti hematom atau lebam ya? Jadinya biru gitu ya, Dok? Biru, Mhm, betul. Nah, itu ada mnemonik namanya RICE oke, atau riser ya. R-nya itu rest, jadi istirahatkan ya. Jadi bagian yang biru, lebam itu pastikan jangan banyak digerakkan gitu ya. Kemudian I-nya ice, kompres es oke, tadi, heeh. Jadi kompres es ya tujuannya salah satunya sebagai anti nyeri juga, karena kan bisa mengurangi rasa nyeri ya dengan kita kompres es. Kemudian C-nya compression ya, compression itu seperti dibalut atau dibebat. mhm, Dan elevation itu tangannya ditinggikan atau kakinya, tergantung kan mhm, lebamnya di daerah mana ditinggikan. Karena kalau sekali lagi darah juga kan sama seperti tergantung gravitasi. iya. Jadi kalau misalnya kita tinggikan, maka aliran ke situ juga akan berkurang sehingga berharapnya, perdarahan internalnya itu dia tidak semakin banyak gitu ya. Yang terakhir referral, tentu tetap sebaiknya dirujuk, Oke. seperti itu. Ketika anak lebam atau luka di dalam itu, kapan kita harus khawatir sampai kita harus membawa ke dokter? Baik, ya jadi
secara prinsip kita harus menilai anak mulai dari perilakunya gitu ya. Iya. Anak kita biasanya aktif banget gitu ya, tiba-tiba jadi anteng. Bahkan alarmnya udah nyala tuh Mhm. biasanya ya. Kemudian kita lihat dari apa namanya lokasi si lebamnya itu atau lukanya ya. Oke. Kalau lokasinya misalnya di organ-organ tertentu yang bisa beresiko seperti kepala, maka kita harus lebih ekstra. Ya, misalnya jatuhnya lebamnya itu di daerah leher ke atas. Kita khawatir nih, kenapa nanti kenapa-napa. Salah satu yang dikhawatirkan kan kalau lebam kan kelihatan, yang dikhawatirkan kan kalau perdarahannya di dalam. Iya. Nah, kalau seperti itu, maka dilihat tanda-tanda peningkatan tekanan di dalam kepala. Mhm. Misalnya anaknya tiba-tiba muntah menyemprot ya. Jadi muntahnya itu nggak pakai aba-aba, tahu-tahu seperti proyektil gitu ya, seperti ada tekanan yang menyembur, bukan karena habis makan dan sebagainya gitu Oke. ya. Jadi Sehabis jatuh langsung muntah gitu, Dok? bisa atau bisa sesudahnya gitu Oke. ya. Ha. Jadi kalau jatuh kena kepala, saya sih selalu menyarankan pantau minimal 72 jam. Oke. 72 jam itu apa yang kita pantau? Apakah tadi ada muntah menyemprot? Mhm. Apakah anaknya perilakunya berubah jadi anteng banget? Atau tidurnya kok jadi kayak biasanya sebentar-sebentar kebangun, ini tidurnya kok jadi dalam, jadi panjang gitu. Maka sebaiknya dibangunkan, dinilai gitu ya. Kemudian kalau kejang kan jelas ya, kalau sampai terjadi kejang, maka itu udah tanda-tanda bahaya yang mengharuskan orang tua membawa ke dokter. Seperti itu. Oke, Ya, Dok. Jadi itu yang harus kita lakukan jika anak, memar bengkak akibat benturan juga ya, Dok, ya? betul. Ya. Oke, tadi dokter sempat mention tentang kejang. Iya, Nah, itu pertolongan pertama saat anak kejang juga gimana, Dok? baik. Jadi kalau kita mau sederhanakan ya, Mhm. pada saat berhadapan dengan kegawat daruratan pada anak, kita ingat alfabet A, B, C gitu Mhm. ya. A-nya adalah airway atau jalan nafas, B-nya adalah breathing atau upaya nafasnya, C-nya adalah circulation-nya atau bagaimana jantung bisa memompa darah ke seluruh tubuh gitu. Jadi begitu dia mengalami kejang, A-nya apa? Pada saat kejang, anak kan nggak sadar. Mhm. Sehingga ada risiko jalan jalan nafasnya bisa, tertutup Ya. gitu ya. Maka yang pertama kita jaga adalah jalan nafas dengan diposisikan miring sebaiknya, Oke. gitu. Miring juga salah satunya mencegah tersedak tadi. Kadang-kadang habis kejang terus batuk-batuk terus muntah. Kalau posisinya tiduran biasa maka resikonya tersedak. Ini dimiringkan untuk menjaga jalan nafasnya terbuka. Mhm. Nah, masyarakat kan seringkali memberikan, benda-benda tertentu ya, untuk anak yang kejang, entah sendok lah, entah kopi lah gitu ya. Maka saya sangat menyarankan untuk tidak diberikan apapun itu. Mhm. Pertama resikonya adalah tersedak, yang kedua resikonya adalah jalan nafasnya tersumbat. Mhm. Nah, misalnya dikasih sendok, dibungkus-bungkus lagi pakai kain, terus ditutup. Habis itu anaknya kayak kayak disumbat jalan nafasnya, maka itu it's a big no, jangan. Oke. Yang kedua, B-nya kita lihat dia masih bisa bernafas sendiri atau tidak. Bagaimana caranya? Lihat kalau nafas kan pasti akan ada naik turun Iya. dada atau pada anak lebih kecil perutnya. Kalau dia nafasnya naik turun, nafas sendiri, berarti oke. Tapi kalau ternyata dia kok nggak ada naik turun, maka kita harus berikan nafas bantuan ya. Oke. Kemudian C-nya kita lihat sirkulasinya itu bisa dari warna tubuhnya. Yap. Harusnya kan dia merah, pink gitu ya. Kalau dia kelihatan pucat, kelihatan biru gitu ya di sekitar sini atau di telapak tangannya, maka itu kan ada sesuatu. Nah, setelah ABC-nya sudah, langkah berikutnya adalah menghentikan kejang gitu, Mhm. menghentikan kejang. Untuk menghentikan kejang sendiri memang biasanya orang tua yang punya obatnya itu yang sudah pernah mengalami atau punya faktor risiko, misalnya waktu kecil dia pernah mengalami kejang, kan genetik juga ya. Nah, itu obatnya biasanya dimasukkan lewat anus ya. Obatnya itu disimpannya di chiller, jadi jangan sampai beku. Bentuknya itu seperti tube, Mhm. kemudian caranya tinggal dibuka ujungnya, dipencet sedikit sehingga dia bisa sebagai pelumas, masukkan ke dalam anus, kemudian dipencet, disemprotkan. Nah, hitung nih dalam hitungan 1, 2, 3. Setelah itu si tubenya itu masih dalam kondisi kita tekan, kita tarik keluar. Jadi jangan dibuka karena ntar kesedot lagi. Mhm. Gitu. Kemudian kita tahan belahan anus pantatnya ya. Mhm. Itu supaya obatnya itu diserap dan tidak keluar. Itu Oke. pertolongan pertama pada saat anak Kejang. kejang. Oh, Betul. oke. Kalau nggak ada obatnya gimana? Ya tadi kita posisikan dia yang nyaman,
pada saat kejangnya dia misalnya sampai kepalanya bergerak, dan takut membentur, Mhm. berarti harus diposisikan di tempat yang empuk gitu kan. Oke. Heeh, jangan biarkan di atas lantai, mungkin harus ditaruh kain atau handuk atau karpet gitu Mhm. di bagian kepalanya, kemudian jangan diberikan apa-apa, miringkan, tunggu sampai kejangnya berhenti. Sebagian besar kejang pada anak itu akan berhenti sendiri, biasanya kurang dari 5 menit ya. Oke. Tapi memang walaupun dia singkat, itu, Paniknya kayak luar iya biasa. paniknya luar biasa dan orang tua itu kayak, ya pasti kayak lama sekali gitu ya, Mhm. seperti itu. Jadi kejang itu keturunan ya, Dok? Oh bukan, jadi ada beberapa jadi kejang itu kan hanya gejala, Ah. penyebabnya bisa macam-macam gitu. Kalau yang dimaksud dengan faktor genetik itu kalau kejang demam. Oke. Gitu. Jadi kejang biasanya pada anak di bawah 5 Mhm. tahun yang disebabkan karena demam tinggi. Mhm. Tapi demamnya bukan karena infeksi di kepala ya, jadi Ya. karena hal-hal lain gitu ya. Mhm. Bisa karena dehidrasi, bisa karena infeksi batuk Mhm. pilek, dia demam tinggi kemudian dia mengalami kejang. Nah itu bisa karena faktor genetik. Oke, Dok. Ya. Nah, terus ini pertanyaan dari banyak sekali ibu-ibu toddler ya, Dok. Mhm. Biasanya anak-anak kan selalu ingin tahu, ingin pegang-pegang apapun. Betul. Kadang-kadang stop kontak pun juga mereka pengen Mmm. tahu gitu, lalu Iya iya tiba-tiba iya. kesetrum aja. Betul betul betul. Mungkin kalau di rumah kita udah bisa kasih safety untuk stop kontak. Cuma kalau Mhm. lagi jalan-jalan dimanapun kan kita tidak bisa melindungi 24 jam gitu kan, Betul Dok. betul betul Jadi kalau betul. anak kesetrum, Mhm apa yang mhm. harus kita lakukan, Dok? Baik, nah ini pada saat kita berhadapan dengan anak yang tersengat tadi ya, Mhm. kesetrum tadi ya, maka memang untuk bisa menolong si anak tadi, kita harus mematikan sumber dari sengatannya tadi Mmm. gitu. Karena pada saat misalnya dia tersengat, kemudian kita langsung menyentuh, maka resikonya adalah kita juga akan ikut tersengat gitu ya. Oke. Jadi rule of thumb untuk menolong itu seperti kalau kita naik pesawat kan selalu dikatakan seandainya terjadi penurunan tekanan di dalam kabin maka masker oksigen akan turun secara tiba-tiba. Kemudian pasang dulu masker ke diri kita sebelum kita memberikan ke Iya. anak gitu Mhm. ya. Karena kalau udah dikasih ke anak kitanya keburu udah hipoksia, anaknya nggak bisa nolongin kita gitu. Jadi pastikan kita aman dulu Oke. gitu. Caranya gimana? Sumbernya di mana itu harus dimatikan dulu. Mhm. Ya, jadi kalau di rumah, maka kita semua yang kerja di rumah harus tahu kalau terjadi setrum, maka yang dimatikan mana nih saklar utamanya gitu ya, Jadi listriknya MC. dimatiin dulu? Betul, Mhm. sumbernya dimatikan dulu, MCB-nya gitu ya, dimatikan dulu. Kemudian setelah itu, maka A, B, C lagi. Pastikan jalan nafasnya terbuka, lihat dia bernafas atau tidak. Kalau dia sampai mengalami henti jantung, kan kita bisa menilai henti jantung itu pada ini kita bicara awam ya, ada 3 hal yang kita bisa nilai. Pertama, apakah anak kita bilangnya tanda-tanda kehidupan. Apakah dia ada nafas? Mhm. Kalau dia ada nafas, kemungkinan besar tidak perlu tuh kita CPR. Yap. Kemudian apakah dia ada bergerak? Kalau anaknya bergerak, mengerang, bergerak, kemungkinan besar tidak perlu CPR. Mhm. Apakah ada batuk-batuk? Kemudian kalau misalnya ternyata tidak bernafas, tidak bergerak, tidak batuk-batuk, dan kita kan susah meraba nadi ya, maka itu langsung dilakukan CPR. Oke. Iya, Tapi heeh. jika anak tersengat atau kesetrum, kita boleh langsung pegang anaknya, Dok? Yang pertama, pastikan memang sumbernya sudah kita matikan Mhm. dulu. Setelah itu bisa. Aman Eee, jadi kalau kita langsung iya, pegang? mungkin sebaiknya memang kita jangan langsung, berhubungan dengan mungkin menggunakan alas kaki yang, pakai isolator, bahan isolator ya. Oke. Seperti alas kaki dari karet gitu ya. Mhm. Pastikan kita juga tidak basah. Oke. Ya, Mhm. seperti itu mungkin. Soalnya kalau di Heeh. film-film kan orang kesetrum kita pegang, kita juga ikutan kesetrum kan, Dok, Mungkin ya? karena tidak ya tadi, sumbernya masih ada. Oke. Maka langkah pertama itu matikan dulu sumbernya. Mhm. Seperti itu. Oke, Iya. baik, Dok. Lalu, nah ini juga sering sekali terjadi ketika anak mengalami reaksi alergi. Alergi, betul. Mungkin apa yang harus kita persiapkan di rumah dan apa yang harus kita lakukan di rumah? Baik ya, jadi reaksi alergi yang paling dikhawatirkan itu ada namanya, reaksi anafilaksis ya. Mhm. Mungkin kalau angkatan saya kali ya, zaman dulu ada filmnya Macaulay Culkin ya, judulnya My Girl. Nah Mhm. itu dia tersengat tawon, Mhm. kemudian sampai akhirnya anafilaksis dan sampai meninggal gitu ya. Mmm. Jadi kalau reaksi alergi yang hebat banget, itu biasanya terjadi dalam hitungan cepat dari dia terpapar Oke. gitu ya, bisa alergi protein-protein Ya. tertentu, ya kalau seperti itu memang ada tuh namanya epinefrin pen ya kalau di luar. Kalau di kita tuh ada obat yang memang bisa disuntikan di bawah kulit untuk segera memperbaiki masalah tadi. Jadi
sekali lagi semua kedaruratan kita mulai dari A, B, C ya. Kenapa si anafilaksis ini sering berbahaya? Salah satunya karena seringkali dia dimulai dengan adanya bengkak di wajah dan di jalan nafas gitu. Jadi kalau misalnya anak kita alergi kemudian tiba-tiba dia timbul ada yang mengi ya, ngik-ngik gitu ya Mhm, atau ada suara seperti adanya jalan nafas yang tersumbat gitu ya. Kemudian daerah sekitar wajah atau sekitar mulut itu kelihatan bengkak gitu. Makanya kita harus hati-hati. Ini kan yang kelihatan. Di mhm, dalam juga dia bisa bengkak dan bisa menyebabkan sumbatan. mhm, Ya. Kemudian kita segera karena kan namanya alergi itu ada pencetusnya. mhm. Kalau pencetusnya kita tahu ada sesuatu yang menjadi pencetus itu memang harus dipastikan untuk segera dijauhkan gitu. Jangan sampai dia terpapar lagi, terpapar yang kedua atau yang berikutnya gitu ya. Bisa semakin parah gejalanya. Kalau, ternyata tidak ada tanda-tanda bahaya, artinya apa? Anaknya tetap bisa ngobrol, anaknya masih sadar, masih bisa main-main gitu, tapi mungkin, ada ruam-ruam atau dia gatal sekali, Mhm. maka kita bisa berikan antihistamin ya atau Oke, anti alergi. oke. Maka biasanya orang tua dengan bakat alergi, itu juga sama genetik juga ya. Jadi kalau kita misalnya, punya bakat alergi, pasangan kita punya bakat alergi, maka tuh udah harus siap-siap anaknya mungkin sekali akan juga memiliki alergi tertentu, walaupun pencetusnya bisa berbeda Mmm, dengan pencetus yang kita hadapi. sebaiknya sudah mempersiapkan obat Sudah alergi di kulkas gitu ya, betul, Dok, ya? iya bisa, iya, heeh. Itu ada obat alergi yang bentuknya injeksi ya, Dok, ya? Nah, obat alergi yang dimaksud itu, jadi pertama kalau obat alerginya bentuknya sirup biasanya tidak perlu di kulkas ya, yang Ah penting hah, kan dia tidak kena sinar matahari langsung, seringkali cukup di suhu ruangan, oke. ya. Kemudian kalau yang bentuknya injeksi itu, namanya epinefrin ya, Mhm, EpiPen. Nah, itu terindikasi pada kondisi alergi yang mengancam jiwa. mmm, Jadi yang, sampai pingsan gitu ya, atau sampai timbul sumbatan jalan nafas ya, yang tadi timbul seperti suara ngik-ngik gitu, maka itu bisa diberikan. oke. EpiPen itu bentuknya itu seperti ballpoint yang, tinggal dibuka, kemudian nanti tinggal diletakkan di posisi biasanya di paha dan dipencet nanti dia akan ada satu dosis yang masuk gitu ya. Itu Oke. yang pertama. Di rumah sakit pun kalau kita berhadapan dengan anak dengan kondisi anafilaksis tadi, maka tetap ABC kita kasih oksigen, kita pastikan dia sirkulasi aman, kemudian kita berikan epinefrin. Oke, Heeh, iya di oke, bawah Dok. kulit, ya. Baik, tadi beberapa kali dokter juga sempat mengatakan, lakukan CPR Betul, pada pada kasus-kasus tertentu. betul. Sepertinya masih banyak orang tua dan termasuk saya juga masih harus belajar bagaimana sih cara memberikan CPR yang benar dan baik, Dok. Iya 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 Mhm, iya, baik. Jadi pertama untuk CPR ya, atau kalau di Indonesia bantuan hidup dasar BHD. mhm, Itu, memang satu skill, saya bilang sih life skill ya, yang sebaiknya dimiliki oleh semua orang gitu, bahkan juga orang awam. Bahkan ada beberapa yang menyatakan anak di atas 6 tahun pun sudah mulai tuh bisa diajarkan gitu ya, bagaimana cara melakukan CPR. Tapi mungkin untuk bisa mengerjakan secara benar, itu biasanya udah di SMP atau SMA ya, karena kan dia butuh tenaga juga ya. Ya, jadi untuk melakukan CPR, langkah-langkahnya itu dimulai dari ABC tadi ya. Jadi pertama yang kita CPR itu pasti orang yang tidak sadar. Maka kalau dia tidak sadar, kita harus nilai beneran tidak sadar atau jangan-jangan dia ngantuk aja gitu. Jadi, mhm. biasanya kita akan upayakan untuk dia bangun ya. Nah, cara membangunkannya gimana? Bisa dengan rangsang suara, kita panggil gitu ya, "Dek, bangun bangun, buka matanya," gitu, atau panggil namanya. Kalau dia tidak respon, bisa dengan rangsang nyeri. Ya, rangsang nyeri itu bisa misalnya seperti dipijet gitu ya, Mhm, di kukunya, atau ditekan di daerah sini, dilihat dia sadar atau tidak, gitu oke, ya. Kalau dia ternyata kebangun, sadar ya bagus, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau ternyata dia tidak sadar, maka alarm kita udah harus nyala. Maka kita harus selalu ingat, pada saat kita berhadapan dengan kegawat daruratan, nggak mungkin bisa nangani sendiri. Nah, langkah berikutnya panggil bantuan mhm, gitu. Kalau yang tinggal di Jakarta, mungkin bisa kontak ke ambulansnya dinas kesehatan. Ada kan ya 119 gitu iya, misalnya ya. Nah, kemudian kalau misalnya di rumah ada orang lain, langsung aja panggil tolong, tolong gitu. Kemudian setelah itu kita coba bantu dengan menilai. Prinsipnya kita nilai di tiap alfabet tadi dan kita intervensi. Alfabet pertama tadi A, RW. Jadi kita nilai apakah jalan nafasnya terbuka atau tidak.
Salah satu manuver yang bisa kita kerjakan itu namanya head tilt chin lift. Jadi dia berbaring itu di atas permukaan yang rata, Mhm. kemudian kita posisikan satu tangan kita di dahinya, satu lagi di dagunya, dan kita buka gitu. Oke. Itu tujuannya untuk membuka jalan nafasnya, ya. Kemudian sambil membuka jalan nafasnya kita nilai alfabet kedua yaitu B, breathing. Caranya gimana? Lihat saja dada dengan perutnya, Mhm. naik turun atau tidak. Mhm. Kalau dia naik turun berarti bernafas, bagus ya. Tapi kalau ternyata dia diam saja, itu berarti tidak bernafas, harus dibantu diberikan nafas bantuan. Kemudian satu lagi kalau dia bernafas tapi seperti satu-satu ya, jadi kayak gasping ya, Mhm. nafasnya kayak narik sekali terus diem, narik sekali terus diem. Nah itu juga harus dibantu. Ya, Oke. itu di B. Kayak gini ya, Dok, Heeh. ya? Itu ya betul, jadi Oh, gini gitu ya, oke. heeh, ya. Itu yang di A dengan di B-nya. Nah kemudian setelah itu lanjut ke C. C kita nilai apakah tadi jantungnya bisa memumpahkan darah ke seluruh tubuh atau tidak. Mhm. Kalau bisa meraba nadi, boleh dicoba, tapi jangan berlama-lama. Ya, Mhm. maksimal kita ngeraba nadi itu 10 detik. 10 Mhm. detik nggak keraba, langsung dikerjakan. Nah, kita raba, upayakan nadi yang besar. Oke. Kalau yang di sini kan nadinya Oh, kecil. oke, jadi nadi Jadi, besar di mana, Dok? nadi besar, kalau misalnya anak di bawah 1 tahun, itu kita bisa rabanya di sini. Dia lebih Oke. besar nih di sini ya. Aha. Atau bisa di paha. Ya, di Mhm. paha. Di paha itu di apa? Lipat paha. Ya, Ya. yaitu di bawah 1 tahun. Kalau anak yang lebih besar dengan syarat lehernya sudah cukup jenjang, Mhm. maka kita bisa raba di sini. Oke, ini Ya. lebih berasa sih, Dok. Nah, lebih Ya. berasa ya. Nah, itu. Ya itu maksimal 10 detik. 10 detik nggak keraba, langsung CPR. Nah, Oke. kapan kita kerjakan si kompresi dada? Jadi sebenarnya ada 3 kondisi kita langsung kompresi. Yang pertama no sign of life atau tidak ada tanda kehidupan. Mhm. Tadi ya, tidak bernafas, tidak bergerak, tidak batuk. Mhm. Nah, untuk awam mungkin itu aja. Yang kita hadapi tidak bernafas, tidak bergerak, tidak batuk, maka kita kompresi. Iya. Ya, kemudian kalau kita mengkombinasikan dengan perabaan nadi, yang kedua nadinya tidak teraba. Iya. Gitu ya, selama 10 detik maksimal langsung kita kompresi. Mhm. Yang ketiga, nadinya teraba, tapi dalam 1 menit kurang dari 60 kali. Nah, jadi Mmm. kan kita misal raba dalam 10 detik nih, ada 1, 2, 3, cuma 4 kali dalam 10 detik. Kemudian kita kalikan kan 4 kali 6 hanya 24. Mhm. Berarti kurang dari 60. Itu juga harus dibantu dengan Oke. kompresi. Nah, itu terus dikerjakan. Kalau pada awam ada yang namanya hands on lead CPR, ya kompresi aja terus sampai penolong yang lebih advance datang ya. Mhm. Atau kalau kelelahan harus ada yang menggantikan gitu Oke. kan. Mhm. Kemudian salah satu contohnya ada film baru ya, Madame Web itu. Mhm. Nah itu kan juga dia mengajarkan CPR pada anak remaja ya, Mhm. dan itu dikerjakan gitu. Saya baru Nah, nonton semalam. ya, Mhm. ya itu bagus sih edukasi ya. Mhm. Kemudian dikerjakan tadi sampai penolong berikutnya datang atau kita kelelahan atau ternyata dia sudah respons Ya. ya, sudah respon kita hentikan. Iya. Oke, jadi tadi pertolongan tadi pun juga bisa dilakukan ketika anak tenggelam kan ya, Dok? Oke, jadi kalau anak tenggelam, iya betul. Jadi pada saat kita berhadapan dengan anak tenggelam, itu memang karena kita memastikan dulu ya, drowning atau near drowning gitu ya, kalau Mhm. tenggelam bener atau dia nyaris tenggelam. Mhm. Kemudian ini kan tenggelamnya juga akan berbeda antara dia di kolam renang atau tenggelam misalnya di laut gitu ya, Mhm. atau di sungai gitu misalnya ya. Karena kalau semakin kotor dia, maka resiko untuk, meradang, infeksi akan semakin besar gitu kan. Oke. Nah kemudian untuk langkah-langkahnya tetap ABC juga itu kita bisa kerjakan ya dengan nilai airway, breathing Mhm. circulation. Kalau ternyata dia masih bisa batuk atau muntah, jangan lupa untuk selalu miringkan, Miringkan. dimiringkan. Karena kalau tidak, maka resikonya dia bisa aspirasi atau tersedak tadi. Oke. Itu. Tapi langkah-langkah itu bisa dikerjakan sambil kita bawa ke rumah sakit. Oke, Iya. baik, Mhm. Dok. Nah, Dok, lalu saya kan lumayan sering berpergian. Mmm. Saya ingin tahu perlengkapan apa saja yang sebaiknya saya bawa untuk menjadi pertolongan pertama pada anak saya? Oh baik, ya Mhm. baik. Jadi obat-obat emergensi ya, Mhm. artinya kan kita harus tahu nih apa-apa aja nih yang, bisa terjadi. Tadi kan bisa tahu-tahu jatuh, luka. Mhm. Luka bisa berdarah, berarti antiseptik. Oke, antiseptik. Kemudian mungkin perbannya.
kemudian mungkin guntingnya, seperti itu ya. Mhm. Kemudian seringkali kan anak terpapar sesuatu demam, Ya, berarti obat antipiretik atau, untuk menurunkan demam, yang oke. paling aman biasanya kan parasetamol merek apapun Ya, gitu ya. Nah, kemudian apalagi misalnya ternyata anak saya punya alergi atau saya dan suami punya alergi, maka kita juga boleh mempersiapkan obat antihistamin atau anti alergi, tentu sebaiknya berkonsultasi ke dokter. oke. Nah, kemudian obat-obat pribadi yang mungkin anak kita punya kekhususan. Nah, misalnya tadi punya riwayat asma. Nah, berarti harus bawa inhaler dong kemana-mana. Oke. Inhaler pada anak-anak yang lebih kecil itu kan susah dia untuk ngepasin ya antara dipencet sama dihirup. Maka harus ditambahkan spacernya. Oke. Jadi sehingga dia bisa diberikan pada anak-anak usia yang lebih kecil. Ya, kalau misalnya anak kita punya riwayat kejang demam misalnya, maka sampai dia usia 5 tahun resikonya kan kalau dia demam tinggi bisa berulang. Iya. Maka kita harus lebih agresif kalau misalnya dia mengalami demam. Mhm. Segera cari cara untuk menurunkan demamnya. Obat demam boleh diulang 4 jam sekali. Kalau sampai terjadi kejang, maka kita juga udah standby itu obat anti kejangnya. Oke, jadi itu Ya, yang harus dibawa ya, Dok. betul. Kalau untuk perlengkapan P3K di rumah, ada yang harus ditambahin nggak, Dok? Untuk P3K di rumah. Nah, ini juga salah satu yang kita harus hati-hati ya. Mhm. P3K di rumah kan biasanya disertai dengan obat-obatan Ya. yang mungkin perlu dikonsumsi. Tapi harus selalu ingat obat-obatan ini sekarang kan memang seringkali dibuat rasanya manis gitu ya. Mhm. Kemudian kadang-kadang kita juga dalam tanda kutip salah mengedukasi gitu. Ini manis kok kayak permen gitu. Mhm. Nah, itu sebaiknya jangan karena kadang-kadang anak akan menganalogikannya ya memang itu permen. Jadi kalau tempatnya tidak dikunci dan terjangkau, maka resikonya tuh bisa loh dia sampai buka dan minum sendiri. Jadinya Dan kayak mau makan permen beneran. betul, dan bahkan obat yang kita bilang aman tadi ya, parasetamol, itu Mhm. ada yang sampai keracunan parasetamol. Oh, dokter Karena pernah menangani hal itu? betul, karena kan sebenarnya obat itu prinsipnya adalah racun, yang membedakan adalah dosisnya. Oke. Nah, dia menjadi obat kalau dosisnya dosis terapi. Kalau sudah lebih dari itu, maka dia bisa menjadi racun. Nah, jadi kita harus sangat berhati-hati dengan menyiapkan obat-obatan di rumah, pastikan dia terkunci, kemudian tidak mudah diakses oleh anak, terutama anak-anak balita gitu ya. Oke. Iya, Baik, Dok. iya, Lalu pertanyaan terakhir sebelum saya memberikan pertanyaan dari Instagram, iya, dokter beberapa kali juga sempat bilang orang tua yang pertama yang harus dilakukan adalah jangan panik. iya, Tapi bagaimana kita sebagai orang tua untuk tidak panik menghadapi anak kita yang sedang kenapa-napa gitu, Dok? betul. Jadi sebenarnya panik itu kan natural ya. Mhm. Bahkan kadang-kadang dengan panik ada adrenalin rush kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa gitu. Nah, tapi seringkali panik itu juga disebabkan karena ketidaktahuan. Ya, karena yang menangani anak dengan kondisi gawat darurat dan kemudian panik itu bukan cuma orang tua ya. Mhm. Bahkan dokter pun sama gitu ya. Panik sedikit. Iya, terutama dokter yang mungkin tidak terbiasa menangani Mhm. anak dan tidak terbiasa menangani anak sakit kritis. Ya. Nah, itu biasanya juga akan sama. Jadi artinya apa? Kita harus membekali diri kita dengan pengetahuan tadi ya. Dan kan sekarang saya melihat kelas-kelas edukasi ya untuk orang tua itu udah semakin banyak ya, Mhm. baik yang formal maupun informal. Ya. Nah, tapi mungkin bisa dimulai dari kelas persiapan pernikahan gitu misalnya, Mhm. ya. Jadi begitu sudah memutuskan untuk menikah, maka salah satu yang harus dipelajari kan bagaimana tumbuh kembang anak, Ya. bagaimana cara menangani kedaruratan, apa saja yang penting untuk dikerjakan. Nah, itu saya rasa sudah cukup banyak ya, tapi tadi sebaiknya cari dari sumber yang terpercaya gitu. Mungkin kalau di Indonesia kita punya Ikatan Dokter Anak Indonesia, kalau di Amerika kan ada American Academy of Pediatrics. Nah, itu juga bisa diambil sumber-sumber dari situ. Ya. Apa di sini ada kelas CPR, Dok, untuk orang tua? Kelas CPR untuk orang tua, setahu saya ada tapi memang jarang ya, Mhm. memang jarang ya, heeh. Itu memang salah satu yang harus diadvokasi ya, Ya. heeh. Karena kalau kita bepergian ke mall-mall, ke bandara, ke stasiun kereta, itu kan ada kotak yang lambangnya, seperti petir hati, terus ada lambang seperti petir gitu ya, atau seperti listrik ya. Itu kan sebenarnya automated external defibrillator. Jadi Mhm. kalau ada orang yang mengalami henti jantung mendadak, itu kita bisa tempelkan. Oke. Dan karena posisinya ada di mana-mana, harusnya kan yang melakukan siapa? Yang melakukan adalah, orang yang menemukan pertama kali. Jadi harusnya untuk orang awam. Mhm. Nah, tapi sebelum itu kan udah advance tuh.
harusnya basic life support atau bantuan hidup dasar atau CPR itu sudah diketahui oleh banyak orang gitu Mhm. ya. Heeh. Sepertinya itu hal yang sangat penting sekali ya, Dok. Semoga Penting, semakin banyak kelas-kelas seperti itu ya, Dok. betul. Mungkin bisa dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah juga gitu ya. Ya, Heeh, ya. semoga ya, Dok, Iya. soon. Lalu ini ada pertanyaan dari Instagram, @agnia_decoration. Bagaimana pertolongan pertama saat hidung anak kemasukan mainan kecil, Dok? Oh, baik ya. Jadi jalan nafas anak itu kan memang mulai dari hidung, kemudian nanti ketemu dengan ada rongga mulut di situ. Setelah itu baru masuk ada jalan nafas ya, terakhir baru ke paru-paru. Maka pada saat ada sesuatu sumbatan di salah satunya, memang kita harus segera untuk mengeluarkannya. Kalau kita bisa lihat, jadi prinsipnya kita bisa lihat ya, kita punya alat untuk mengambilnya, maka kita boleh untuk mengeluarkan ya. Mhm. Tapi tadi yakinkan dulu memang kelihatan ya. Kalau memang kita tidak bisa lihat ya, atau kita bisa lihat tapi nggak mungkin nih saya korek-korek pakai tangan ya, harus pakai alat, maka sebaiknya memang dibawa ke Rumah rumah sakit. sakit. Karena yang dikhawatirkan kan kalau misalnya kedorong dan akhirnya masuk ke jalan nafas yang bawah gitu. Mhm. Kalau di atas masih lebih mudah untuk mengekstraksinya atau mengambilnya. Kalau di bawah, maka itu anaknya harus dibius, dikerjakan di kamar tindakan atau bahkan kamar operasi, masuk kamera dan sebagainya. Oke. Ya, heeh, ya, Oke, baik, Dok. ya. Lalu pertanyaan terakhir dari Instagram, @asg.dhk. Bagaimana mencegah dan bagaimana pertolongan pertama untuk sleep apnea pada anak? Baik ya, jadi sleep apnea atau henti nafas pada saat tidur gitu ya. Oke. Oke, jadi yang pertama ada kondisi-kondisi yang dikatakan SIDS ya, Sudden Infant Death Ya, Syndrome. Itu salah satu faktor risiko kan bayi di bawah 1 tahun, kemudian kalau dia punya masalah dengan tumbuh kembang ya, jadi dia kesulitan melakukan kontrol kontrol apa namanya, lehernya gitu. Maka memang dan posisi tidurnya adalah posisi tidur yang telungkup gitu ya. Nah nah, jadi sebaiknya di bawah 1 tahun itu tidak dibiarkan untuk posisi tidur yang telungkup. oke. Kadang-kadang ada beberapa anak yang memang lebih, nyaman tidur seperti itu, tidurnya lebih dalam ya, tapi itu faktor risiko. Oke. Heeh, karena SIDS bisa terjadi pada anak sehat sekalipun. Mhm. Kemudian, seringkali misalnya anak kita taruh di crib gitu ya, di tempat tidur bayi, kemudian ditambahkan mainan yang biasanya kan soft toys ya, Mhm. macam-macam, atau di pinggirnya kemudian dikasih, Bantalan. bantalan, itu sebaiknya tidak, ya. Jadi sebaiknya memang seminimal mungkin ada benda-benda di situ. Karena bahkan sesederhana selimut saja, itu bisa menyebabkan anak untuk apa ya, sufokasi, jadi tertutup jalan nafasnya. Oke. Kalau sleep apnea, kalau sampai terjadi, itu memang, kembali ke ABC tadi. Kita Mhm. pastikan jalan nafasnya terbuka, karena dia apnea itu tidak bernafas, maka kita bisa bantu dengan memberikan nafas bantuan. Oke. Ya, nafas bantuan memang di era Covid kemarin itu banyak ditinggalkan. Mmm, Kenapa? Karena kan ada resiko untuk menularkan. Mhm. menularkan. Ya, tapi untuk situasi di luar rumah sakit yang kita tidak punya alat bantu dan mungkin dengan keluarga dekat sendiri, maka itu masih bisa dikerjakan, Oke. ya. Jadi biasanya kalau pada bayi, maka, mulut kita akan melingkupi hidung dengan mulutnya, kemudian kita buka jalan nafasnya itu dan kita hembuskan, diberikan nafas bantuan, nanti berselang-seling dengan CPR, Oke. ya. Jadi kita bisa kerjakan misalnya 15 kali CPR, 2 kali nafas bantuan, 15 kali 2 kali nafas bantuan, Oke. seperti itu, ya. Lagi-lagi CPR ya, Dok. Betul, Semoga benar-benar akan terjadi ada kelas CPR untuk para orang tua. amin, Mungkin heeh, sebelum itu para orang tua bisa search aja dulu di YouTube ya bagaimana bisa, memberikan CPR kepada anak ataupun kepada, orang dewasa sekalipun. betul sekali. Ada lagi yang ingin ditambahkan atau sampaikan, Dokter Yogi? Ya, jadi menjadi orang tua itu memang proses belajar ya, Mhm. memang sebaiknya dipersiapkan dan pada saat sudah menjadi orang tua pun, kebetulan saya punya anak yang satu sudah kuliah, ada yang masih TK gitu ya. Wow. Oke. Jadi, dan tiap-tiap anak itu unik ya, Mhm. tiap-tiap anak unik dan kita akan terus belajar Ya, gitu. Mungkin seperti itu sih. oke. Nah, Semoga ilmu dari Dokter Yogi bisa bermanfaat bagi para moms hari ini. See you guys next week. Terima kasih banyak, Dok. sama-sama, terima kasih.